Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan mengkaruniakan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa belajar ya. Kita bisa berkumpul bareng di majelis ilmu online ini ya, itu di Zoom ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menjalani ta'aruf dan agar ta'arufnya tidak berujung patah hati ya. Saya akan share slide materinya. Teman-teman nanti kalau untuk bertanya di kolom tanya jawab ya. Nah, jadi biar nggak nyampur dengan chat-chat, nanti buat bertanya khusus di fitur tanya jawab atau Q&A ya. Jadi yang Zoom-nya pakai bahasa Inggris itu munculnya tulisannya Q&A ya. Jadi bukan di kolom chat ya. Ini mungkin sedikit perkenalan. Kalau kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini kita kenalan. Nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah ini beberapa aktivitas saya sebagai penulis, pengasuh belajar ta'aruf, pendiri juga Akademi Pernikahan ya. Jadi ya belajar ta'aruf itu khusus yang masih sendiri. Nah, ini kegiatannya belajar ta'aruf nih sekarang yang teman-teman ikuti. Nah, di mana di kegiatan ini kita belajar tentang ilmu-ilmu pranikah ya, semua hal yang menuju pranikah. Nah, itu di belajar ta'aruf. Nanti ketika Anda sudah menikah, Anda belajarnya di Akademi Pernikahan. Ya, jadi kita alhamdulillah alumni belajar ta'aruf itu sudah 27.000 orang. Yaitu yang ikut kelas eksklusifnya ya. Kalau yang ikut webinarnya ya webinar-webinar free gitu ya. Itu udah banyak banget ya, mungkin udah 50.000 lebih ya. Tapi yang ikut kelas eksklusif kita itu sebanyak 27.000 lebih ya. Itu data terakhir tahun lalu ya. Jadi banyak yang sudah menikah ya, yang sudah punya anak alhamdulillah. Nah, mereka belajarnya di Akademi Pernikahan. Nah, jadi mereka sudah menikah, sudah punya anak, masih lanjut belajarnya di Akademi Pernikahan ya. Ini beberapa karya kami alhamdulillah ya terbit dan beberapa di antaranya masih beredar di toko buku. Ada Agar Cintamu Berbuah Surga ya, ada buku Ta'aruf ya. Ini insya Allah nanti hari Rabu kita buka PO-nya ya. PO kedua ya, karena yang pertamanya udah lewat udah lama ya, dan juga yang lainnya lah ya. Nah, ini pertanyaan untuk teman-teman ya. Ada nih orang ta'aruf gitu ya, kok dia bisa patah hati, kira-kira kenapa itu ya, bisa nggak ya ada kalau menurut Anda bisa nggak orang ta'aruf patah hati? Coba deh jawab di kolom chat kalau ada, kira-kira apa yang menyebabkan orang yang sedang ta'aruf itu patah hati. Boleh ya sharing di kolom chat. Bisa, kira-kira kenapa ya kalau bisa? Dinginnya dia yang hadir, Masya Allah ya. Bisa, nah kira-kira kenapa kok bisa ya? Dia menghilang tanpa kabar. Bisa karena sudah terlalu berharap ya, karena terlalu berharap, karena dia menghilang, karena virus dewan, nah, berharap tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena berekspektasi lebih ya, bisa karena ekspektasi terlalu tinggi dan berharap dan sangat berharap ya, bisa karena susah cari restu orang tua, jadi patah hati kalau nggak dapat restu dari orang tua gitu ya. Terhalang restu orang tua, dibohongi terus ya. Dibohongi terus. Nah, berarti sering ya dibohonginya ya, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan atas kesabarannya. Nah, kenapa jadi banyak ya? Jadi banyak penyebab
seseorang itu bisa patah hati. Nah, teman-teman udah jawab lah di kolom chat ya. Nah, jawabannya ya, jadi dari jawaban yang banyak itu mungkin bisa kita simpulkan jadi satu kalimat. Ya, jadi kenapa kok orang ta'arufnya bisa patah hati? Karena ta'arufnya rasa pacaran. Berharap lebih, udah baper duluan ya, nggak diizinin patah hati, apalagi gitu ya. Dianya hilang tanpa kabar ya, dianya bohong dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ta'arufnya benar, ya mestinya hal-hal begitu udah hal yang biasa. Tapi karena ta'arufnya mungkin karena ta'arufnya rasa pacaran, jadi ketika ya tidak jadi menikah, ta'arufnya nggak lanjut, entah apapun alasannya, maka terjadilah yang namanya patah hati, ya. Nah, ta'aruf rasa pacaran itu kayak gimana? Yang pertama, ta'aruf yang dilakukan ya dengan pemahaman yang keliru. Nah, pemahaman yang kelirunya seperti apa? Pemahaman yang keliru adalah Anda ta'aruf dan Anda berpikir harus dan pasti menikah dengan orang yang ta'aruf dengan Anda. Nah, ini keliru. Ya, karena apa? Karena ta'aruf itu mindsetnya dari awal mesti benar. Ya, ta'aruf itu belum pasti menikah. Ta'aruf itu belum pasti menikah, ta'aruf itu tidak harus menikah. Kapan menikahnya? Menikahnya kalau cocok. Kalau nggak cocok gimana? Ya diakhiri. Jadi di dalam proses ta'aruf sudah pasti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama cocok, jadi sama-sama cocok lalu menikah. Atau kemungkinan kedua, salah satu tidak cocok. Ya, meskipun Anda bilang cocok, Anda bilang cinta, tapi dianya enggak, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, ya calon Anda bilangnya cocok sama Anda, calon Anda bilangnya udah setuju dengan Anda, keluarganya pun meridoi, tapi Anda nggak mau, nggak bisa juga. Dan itu adalah hal biasa di dalam proses ta'aruf. Nah, jadi pemahamannya dulu nih yang benar teman-teman ya di tahap awal ya. Agar ta'arufnya nggak rasa pacaran gitu ya. Kalau orang pacaran kan memang begitu ya. Orang pacaran itu mah menggebu-gebu gitu ya. Wah, harus menikah nih sama dia, harus bersama sehidup semati gitu ya. Tapi dalam ta'aruf mesti benar pemahamannya dari awal bahwa orang yang mengajak Anda ta'aruf belum tentu akan ta'aruf benaran. Orang yang sudah ta'aruf belum tentu akan sampai khitbah atau lamaran. Orang yang sudah sampai khitbah belum tentu akan akad nikah. Ya, belum tentu akan menentukan tanggal akad nikah. Orang yang sudah menentukan tanggal akad nikah sudah punya undangan, undangannya udah disebar, ya, cateringnya udah dipesan, gedungnya udah disewa, semuanya udah siap. Belum tentu akan akad nikah benaran. Saya sering menemukan, ya beberapa waktu menjelang tanggal pernikahannya, ada hal yang terjadi tidak cocok dan akhirnya pernikahannya batal. Nah, jadi perlu dari awal itu keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa apapun mungkin bisa terjadi. Jadi perlu ada di dalam di dalam diri kita ada ruang untuk bertawakal, berserah, menerima apapun ketetapan dari Allah. Itu dulu yang pertama, ya. Yang pertama adalah mindsetnya benar, gitu ya. Jadi Anda tuh jangan terlalu buru-buru cinta ya. Kadang baru diajak taruh tapi udah kepikiran sama anak gitu. Baru diajak taruh udah kepikiran nanti di pelaminannya kayak gimana bersanding. Nah, itu halusinasinya terlalu tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya patah hati di dalam proses taruh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan taruh itu ada pendampingnya. Karena insya Allah kalau ada pendamping itu sangat-sangat kecil kemungkinan untuk patah hatinya. Ya, saya sering menemukan ta'aruf-ta'aruf yang berujung kecewa, ta'aruf-ta'aruf yang berujung patah hati itu ta'aruf-ta'aruf yang tidak ada pendampingnya. Chatnya berdua, teleponnya berdua gitu ya. Awalnya ngakunya cuman mengobrolkan hal yang penting gitu kan. Tapi lama-lama kok kebawa perasaan. Ya, tapi lama-lama kok jadi suka, lama-lama kok jadi cinta. Ya, jadi yang kedua pastikan ada pendampingnya. Dan yang ketiga, pastikan ada batas waktunya. Orang patah hati kenapa? Karena terlalu lama menunggu. Dia aja tiba-tiba nggak ada kabar. Nah, batas waktu ideal dalam proses taruh 3 bulan. Ya, jadi kalau udah 3 bulan orangnya nggak ada kabar, orangnya bohong atau apapun lah, Anda udah akhiri. Nah, orang patah hati kenapa? Karena dia masih menunggu. Menunggu dalam
ketidakpastian, menunggu di dalam kegalauan, menunggu di dalam kekecewaan. Nah, gitu ya. Nah, jadi perlu untuk apa? Untuk ada jelas batas waktu ta'arufnya. Jadi perlu ta'arufnya itu benar. Dan yang selanjutnya adalah di dalam proses ta'arufnya, ya di dalam proses ta'arufnya teman-teman, itu perlu jelas tahap-tahapannya. Mau diskusi apa, mau mengenali apa, dan sebagainya. Karena kalau nggak jelas pada akhirnya cuman akan ngomongin tentang perasaan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya sama juga kayak pacaran. Jadi kalau dari awal diri sudah siap untuk tidak lanjut menikah, kalau misalnya nggak cocok, insya Allah meskipun orang tua nggak ridho, nggak suka, insya Allah nggak akan patah hati. Orang tua nggak ridho, nggak suka, lalu patah hati, kenapa? Karena di hati udah ada kecenderungan, ya. Hatinya udah cinta mati, jadinya ketika tidak diizinkan, jadinya kecewa, gitu ya. Nah, ini perlu untuk menjaga hati sedari awal. Ya, kenapa? Karena memang ta'aruf itu jauh berbeda dengan pacaran. Kita akan melihat ya, ini adalah fase perjalanan cinta orang yang pacaran. Orang yang pacaran itu berawal dari mana? Dari tertarik, naksir, atau jatuh cinta itu sama, atau suka, ya. Nah, orang jatuh cinta atau suka ini sebabnya kadang aneh-aneh, kadang nggak masuk akal. Ya, Anda ketemu orang, ya, Anda misalnya ada jadi mahasiswi baru di sebuah kampus, ya. Anda berpapasan dengan seseorang, ya, di jalan, ya, Anda nggak tahu entah dia siapa, Anda bisa aja suka sama dia, ya, Anda bisa aja jatuh cinta sama dia, ya. Nah, ketika seseorang sudah jatuh cinta biasanya di dalam proses pacaran ada tahap namanya gebetan. Ya, makanya tipnya orang pacaran itu perbanyak gebetan ya. Jadi kalau perlu Anda punya 30 gebetan gitu ya. Nah, 30 gebetan ini adalah Anda punya 30 orang ya, orang-orang yang Anda taksir dan itu memiliki interaksi dengan Anda. Nah, ini saya sedikit banyak tahu ya. Tip-tip orang pacaran itu tahu ya. Anda bayangkan ya betapa melelahkan hari-hari Anda. Anda punya 30 gebetan dan Anda harus chat setiap hari. Nah, dari gebetan ini Anda seleksi lagi ya. Jadi kalau cuma satu ya berarti satu itu. Ya, ada tahap namanya PDKT. Nah, PDKT itu apa? Pendekatan ya. Pendekatan biasanya berapa lama, Mas atau Mbak ya? Ada nggak di sini yang tahu ya? Orang PDKT berapa lama? Ada nggak orang yang dari naksir langsung nembak gitu kan? Atau PDKT dulu? Atau memang ini sebuah keharusan? Ya, mungkin bagikan ini ya di chat ya. Ada yang tahu nggak PDKT ini berapa lama ya? Orang PDKT itu rata-rata berapa? Setahun? 6 bulan? 3 bulan? Ya? Atau seminggu gitu ya? Nggak ada yang tahu juga. Masya Allah ini orang soleh-soleh ya nggak tahu tentang pacaran berarti ya. Anggaplah PDKT 1 sampai 3 bulan. Nah PDKT ya PDKT ngapain? Baik-baikin ya sampai masa berlaku habis. Jadi PDKT-nya sampai. Nah, PDKT ini ngapain? Baik-baikin. Ya, pokoknya menunjukkan kebaikan lah. Pokoknya gimana. Jadi gini, goalnya PDKT teman-teman, agar orang itu suka sama Anda. Ya, jadi Anda udah suka sama dia, ya dia udah jadi gebetan Anda, ya. Gebetan ini berarti udah interaksi gitu ya. Udah teman spesial lah, ya. Lalu Anda PDKT nih. PDKT itu Anda udah melancarkan aksi-aksi, tindakan-tindakan yang mana tujuannya adalah untuk menyentuh hatinya, untuk menyentuh perasaannya, ya. Gimana agar dia itu tertarik sama Anda? Gimana agar dia itu menangkap sinyal-sinyal rasa suka yang Anda miliki, ya. Nah, sampai nanti ketika Anda sudah melihat nih, oh kayaknya dia udah terima nih sinyal rasa suka dari saya. Nah, biasanya dia akan merespon balik. Ya, dia akan menunjukkan balik dengan PDKT balik biasanya, ya. Nah, lalu pada waktu yang tepat akhirnya terjadilah tembak menembak, gitu ya. Jadi ditembaklah ya, maka ketika ditembak, akan mereka jadian atau putus ya atau ditolak. Kalau jadian maka terjadilah hubungan yang disebut dengan pacaran. Nah, ketika mereka menjalani pacaran yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membangun apa? Keserasian ya, cari tahu kesukaannya, cari tahu kesenangannya gitu ya. Cari tahu gimana memperlakukannya dengan baik gitu ya. Pokoknya gimana nih agar pacarannya ini langgeng lah, romantis gitu ya.
nanya kabar setiap hari, udah makan apa belum, ya. Mencatat tanggal-tanggal penting dalam kehidupannya, mungkin tanggal lahir, mungkin tanggal apa, tanggal pertama dia masuk sekolah gitu ya. Jadi di tanggal-tanggal penting itu Anda perlu ingat ya, ngasih hadiah misalnya, ya. Dan ini waktunya berapa? Nggak jelas ya, bisa setahun ya putus ya, bisa 3 tahun ya, bisa 10 tahun ya, ada yang 15 tahun juga gitu kan. Ujungnya apa? Ujungnya putus atau menikah. Semua aktivitas di dalam pacaran teman-teman semua, ini yang paling dominan di sini ya, ini adalah perasaan ya. Nah, perasaan. Jadi dari awal tertarik, naksir, itu mainnya perasaan, lalu gebetan pasti baik-baikan, kan nggak mungkin Anda orang pacaran nggak nanyain, penghasilan kamu berapa, nggak ada kan. Kamu kalau nggak marah gebuk orang nggak ada tuh orang yang pacaran kayak gitu, nanyain kayak gitu ya. PDKT juga demikian, gimana baik-baikinnya, pacaran pun juga demikian, gimana baik-baikannya. Nah, semuanya dominan perasaan. Nah, ketika yang terjadi di dalam sebuah hubungan ya didominasi oleh perasaan, oleh rasa cinta, maka pada akhirnya logikanya ya akan sulit untuk melihat kebenaran. Nah, makanya kadang orang yang lagi pacaran apalagi cinta yang menggebu-gebu itu kayak orang mabuk tuh. Ya kayak orang mabuk. Jadi dia nggak bisa ngelihat ini salah, itu benar, nggak bisa. Pacarnya nggak sholat, oh nggak apa-apa kan udah cinta. Pacarnya kasar, ngambilin duit dia, oh nggak apa-apa, ini memang ujian hubungan gitu kan. Kenapa? Karena semuanya didominasi oleh perasaan. Ketika semuanya didominasi oleh perasaan, maka pada akhirnya ketika hubungan itu berakhir dengan putus ya, dengan putus cinta, maka yang terjadi adalah patah hati. Ini yang terjadi, patah hati. Jadi patah hati itu sebenarnya hanya untuk mereka-mereka yang berpacaran. Ya, kalau Anda lihat semua proses ini, di sini nggak ada orang menilai dia baik, dia benar tuh nggak ada. Ya, orang menilai, oh kayaknya dia keren nih, kayaknya dia sholat atau enggak, itu jarang. Ya, kenapa? Karena yang dilakukan adalah ngecek kebaikan-kebaikannya aja, memuji kebaikan-kebaikannya, dan menerima kekurangan-kekurangannya. Apalagi kalau sudah sampai di tahap bucin ya, jadi budak cinta. Nah, sementara ta'aruf teman-teman semua, ketika dijalani dengan benar, maka insya Allah harusnya nggak ada patah hatinya. Kecuali Anda ta'aruf dengan mindsetnya mindset orang pacaran. Anda ta'aruf tapi dominannya perasaan. Ya, Anda lihat nih proses ta'aruf ya. Jadi kalau prosesnya pacaran ini kalau kita lihat waktunya ya, anggaplah ini 3 bulan, anggaplah ini waktunya mungkin 2 tahun gitu kan. Dari ini ke sini mungkin 3 bulan ya. Jadi cukup banyak waktu dan uang yang Anda habiskan, apalagi di masa-masa pacaran ini nih, ngabisin duit nih. Ngabisin duit, ngabisin waktu. Ya, kalau Anda cowok, Anda makan bakso nggak mungkin bayarnya semangkok ya, Anda traktir tuh cowok Anda, gitu kan. Anda hitung aja tuh sendiri. Orang yang pacaran entah berapa uang yang dia habiskan, ya. Saya pernah baca tuh ya di grup-grup curhat di Facebook ya. Ada orang pacaran 2 tahun itu sampai habis tabungannya 20 jutaan. Ya. Ngeri nggak tuh? Ya, jadi cuman pacaran 2 tahun sampai habis sebanyak itu. Ya, kenapa? Ya karena banyak hal pengeluarannya, ngasih hadiah lah, traktir ini, traktir itu, apalagi kalau pengen terlihat keren gitu kan. Nah, sementara di proses taruh, ya, di proses taruh boleh nggak taruh dimulai dari tertarik? Boleh banget, ya. Bahkan malah ini menjadi hal yang dianjurkan ya. Jadi Anda taruh dengan orang yang memang Anda tertarik dengan orang tersebut. Ya, entah itu dari teman organisasi, teman sekolah, atau teman kampus, atau teman kerja. Ya, jadi memang Anda tertarik sama dia, Anda naksir, Anda jatuh cinta, Anda ajak dia taruh. Nah, ajak taruh di sini ada pendampingnya. Nah, jadi Anda tidak komunikasinya berdua. Anda taruhnya berapa lama? 3 bulan. Ya, taruh itu ada 3 syaratnya ya. Yang pertama dilakukan ketika sudah siap menikah. Jadi Anda baru bisa bertaruh kalau Anda sudah benar-benar siap nikah. Jadi kalau Anda baru siap nikahnya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, maka nggak perlu taruh.
Nah, ini sangat menjaga hati nih, sangat menjaga hati dari hubungan yang tidak jelas dalam waktu yang panjang, ya. Karena kalau orang pacaran mau dari SMP, ya SMP kan dia belum siap nikah tuh. Boleh nggak orang pacaran? Ya pacaran aja gitu ya. Saya punya teman dulu ya pacarannya SMP ya. Itu sampai kuliah ya, sampai lulus kuliah, sampai kerja masih pacaran ya, sampai nikah malah ya. Berapa tahun tuh? Berbelas tahun tuh dia pacaran. Nah, kalau di dalam proses taruh enggak, ya. Nah, jadi insya Allah karena ini prosesnya proses dalam Islam, jadi sangat menjaga hati dan juga menjaga diri Anda dan menjaga waktu Anda, menjaga duit Anda. Ya, Anda lihat tadi di proses taruh banyak banget itu apa drama-dramanya ya, entah drama PDKT lah, drama pacaran dan sebagainya. Kalau ini enggak, Anda cukup taruh 3 bulan dan itu dipastikan Anda sudah siap nikah dulu. Yang kedua syaratnya adalah ada pendampingnya. Ya, jadi tidak dikatakan taruh kalau di dalamnya ada khalwat. Ya, Anda telepon-teleponan berdua, Anda chit-chat berdua, ya Anda nggak usah ngaku-ngaku taruh. Karena taruh itu yang membedakannya dengan pacaran adalah ada pendamping. Anda nggak usah ngaku taruh kalau Anda siang hari makan bakso bareng tuh sama dia atau sore-sore boncengan gitu kan, nggak usah ngaku taruh. Ya sebut aja udah namanya pacaran gitu ya. Nah, jadi nggak usah ngakuin taruh ya. Nah, ini perlu nih ya. Jangan lagi hujan, hujan. Nah, jadi di dalam proses ta'aruf itu tadi yang pertama apa? Siap nikah, ada pendamping, dan ketiga adalah jelas waktunya 3 bulan. Nah, kalau 3 hal ini nih, 3 syarat ini dipenuhi, insya Allah, ya insya Allah dijamin. Sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk patah hati. Ya, sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk patah hati. Ya ada mungkin potensi patah hatinya, tapi mungkin 1, sekian% lah gitu ya. Berbeda dengan orang yang menjalani pacaran. Dan di dalam prosesnya Anda perlu mindsetnya tadi benar ya, bahwa ini taruh nggak mesti nikah. Oh dia hilang kabar, udah Agus ya nggak masalah, udah dia nggak berakhir kalau udah 3 bulan nggak ada kabar. Oh dia nggak ada kabar, oh dia tukang bohong, oh ketahuan bohong sekali udah buang, ya skip gitu ya. Lanjutkan dengan yang lain, ikhtiar dengan yang lain. Nah di dalam 3 bulan ini perlu ada kejelasan langkah-langkahnya, ikhtiarnya, tahap-tahapnya apa saja yang dilakukan. Ya. Nah, itu yang kita pelajari, kita bahas di kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, mungkin nanti bisa daftar ya, karena 5 jam kita akan belajar bagaimana caranya ta'aruf. Bagaimana caranya mengenali seseorang sebelum menikah. Bagaimana caranya akhirnya mengambil sebuah keputusan apakah akan menikah dengannya atau tidak. Nah, itu insya Allah nanti 5 jam kita pelajari di kelas pranikah belajar ta'aruf. Ada topik diskusinya ya. Jadi ta'aruf itu nggak hanya tukar CV, nggak hanya cuma chat-chat tanya jawab di grup doang, enggak. Tanya jawab di grup ya, tukar CV itu hanya bagian kecil dari proses ta'aruf. Ya, ta'aruf yang sesungguhnya ya lebih menantang lagi dari itu. Karena kalau dari CV Anda nggak bisa kenal kepribadian seseorang ya. Karena ada yang nanya sama saya, udah Agus emang kita bisa kenal kepribadian orang dari CV saja? Oh nggak bisa. Anda cuma tahu informasi tentang profilnya. Tapi cara marahnya dia Anda nggak bisa tahu dari CV. Cara dia ngambek Anda nggak bisa tahu dari CV. Apa aja yang bisa menjadi pemicu dia marah, dia kesal, Anda nggak bisa tahu dari CV. Maka Anda perlu hal-hal lain ya yang digali. Nah itu kita bahas di kelas belajar ta'aruf. Nah setelah Anda jalani proses selama 3 bulan, Anda cocok menikah. Kalau tidak cocok diakhiri. Nah, di dalam proses taruh ya, jadi kalau tadi pacaran yang dominan itu adalah perasaan, ya karena kalau di pacaran itu kan baik-baikin orang gitu ya. Nah, sementara di dalam proses taruh yang dominannya apa? Yang lebih dominannya adalah logika. Ya. Kenapa? Karena Anda melihat, Anda menilai, ya. Anda menilai seseorang, ya kalau orang pacaran menilai enggak? Ya enggak ya. Pacaran itu semuanya jadi baik ya. Tapi kalau di sini kan Anda menilai, Anda mengenali, Anda kumpulkan data, Anda pertimbangkan, Anda musyawarahkan dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua dan sebagainya, ya.
Jadi kalau mindsetnya ta'aruf, insya Allah nggak patah hati, meskipun orang tua nggak meridoi, nggak merestui, karena Anda akan melewati proses musyawarah dengan orang tua. Orang tua akan terlibat di dalam proses ta'aruf itu sedari awal. Sedari Anda tukar CV, sedari Anda diskusi-diskusi di grup, orang tua akan mengikuti prosesnya. Bahkan orang tua akan ikut terlibat dalam proses mengenali, mencari calon, mencari tahu tentang calon tersebut. Ya, itu orang tua tuh, ya, yang akan mengenali prosesnya. Ada salah satu member kita, ya, yang insya Allah nikah nanti di Maret kalau nggak salah, ya. Itu orang tua si wanitanya itu begitu gencar. Ya untuk apa? Untuk bolak-balik datang ya ke tempat si laki-laki, mengenali, aktif. Itu proses ta'aruf, mengenali dari tetangganya, tanya-tanya ke tetangganya, ini keluarga si laki-laki ini gimana sih di kampung ini orangnya gitu. Cari tahu ini bibitnya kayak gimana ini gitu ya. Di garis keturunannya nih, di bapaknya, kakeknya, neneknya ada yang bermasalah nggak dulu nih pernikahannya. Ada yang bermasalah nggak dulu misalnya terkait kriminal, judi, ya, atau hal-hal lainnya. Makanya kalau orang tua kita kan nyebut kenali bibit gitu ya. Jadi dalam proses taruh dikenali itu hal-hal yang demikian. Sehingga dikumpulkan data, ya si anak ngumpulin data, orang tua ngumpulin data, lalu data ini nanti dimusyawarahkan bersama sama keluarga. Ya. Nah hasil musyawarah ini insya Allah yang terbaik tadi. Hasil musyawarah ini lalu nanti diistikharahkan. Jadi istikharahnya itu di akhir. Ketika semua ada kecenderungan, kecocokan, baru bawa istikharah. Setelah istikharah udah lanjut. Ya. Jadi orang yang sudah ketahuan baik, agamanya baik, akhlaknya, ya, baik dia dari banyak sisi kehidupannya, ya udah diketahui, udah dikenali, ya, baru diistikharahkan. Ya, jadi yang diistikharahkan itu yang sudah ketahuan baik. Kalau dianya nggak sholat, perlu nggak diistikharahkan? Ya nggak perlu. Kalau dianya masih goib, Anda belum tahu akhlaknya kayak gimana, perlu nggak diistikharahkan? Ya nggak perlu, Anda kenali dulu. Ya, jadi istikharahkan itu untuk menemukan yang terbaik dari yang baik. Ya, dianya tukang mabuk, dianya apa namanya tukang main wanita misalnya gitu ya. Perilaku bebas, pergaulan bebas udah ketahuan sejak awal, masih perlu nggak istikharah? Ya nggak perlu lagi, ngapain? Udah tolak aja. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gambaran dari proses ta'aruf, ya. Jadi meskipun orang tua nggak merestui, nggak setuju, di dalam proses ta'aruf nggak akan ada masalah. Kalau mindset Anda mindset ta'aruf, ya. Tapi kalau Anda ta'aruf, tapi mindset Anda mindset pacaran, maka akan muncul tuh kalimat orang tua nggak restui, saya mah suka sama dia. Ya karena di dalam proses ta'aruf kan musyawarah. Kalau pacaran kan enggak. Anda cinta-cintaan dulu gitu kan, baru Anda kasih tahu ke orang tua, "Ma, aku mau nikah sama dia," gitu ya. "Pa, aku mau nikah sama dia," misalnya. Betul nggak kalau dalam pacaran gitu? Kalau dalam ta'aruf kan nggak. Dalam ta'aruf orang tua itu terlibat dari awal. Beda ya prosesnya ya. Kalau di dalam pacaran kan nggak ada orang yang melibatkan dalam PDKT, ayahnya ikut-ikutan juga kan nggak ada. Tahunya ayahnya mungkin udah 5 bulan pacaran ya, atau bahkan udah pacaran bertahun-tahun baru orang tua tahu. Orang tua nggak setuju, tiba-tiba sakit hati. Nah, itu orang pacaran nggak begitu, ya. Nah, jadi perlu kalau Anda ta'aruf mindsetnya mindset ta'aruf juga agar benaran ta'aruf yang dijalani, ya. Jangan ta'aruf rasa pacaran gitu ya. Nah, jadi menjaga hati ketika ta'aruf ya. Nah, ta'aruf yang potensi berujung patah hati tadi adalah ketika tidak ada pendamping ya, berharap harus menikah ya. Tadi ada yang jawab ekspektasi yang terlalu tinggi, itu betul ya. Dilakukan saat belum siap nikah. Anda belum siap nikah tapi udah bela-belain tuh ta'aruf. Ya tidak jelas batasan waktu, tidak jelas apa yang dibahas dan bagaimana tahapannya. Nah, ta'aruf yang menjaga hati kayak gimana? Ada pendamping ya, ada kejelasan ya dan sebagainya ya. Yang nanya di ini ya di kolom tanya jawab ya.
Maaf Pak, saya pernah ta'aruf dengan seorang laki-laki ngakunya sehat, tapi setelah sudah mau lamaran dia punya penyakit. Apa yang harus saya lakukan? Ya ditolak, diakhiri. Dan kalau untuk sehat Anda perlu validasi. Validasinya apa? Dengan surat keterangan kesehatan. Makanya cek kesehatan di proses ta'aruf itu adalah hal yang penting. Ya, apalagi sekarang kayaknya udah gratis ya. Nah, jadi kalau perlu di dalam proses ta'aruf itu ada namanya general check up. Jadi semua apapun yang dikatakan calon itu perlu divalidasi. Ya, dia bilang statusnya masih jomblo, Anda perlu validasi, beneran nggak dia jomblo? Karena kan semua orang ini kan sebenarnya jujur ya, tapi kan ada orang yang kejujurannya itu nol ya, ada orang yang kejujurannya itu minus gitu kan. Ada aja, ya Anda akan ketemu aja dengan orang-orang yang sudah menikah, sudah punya anak, ngakunya jomblo ada. Makanya setiap apapun yang keluar dari lisan calon Anda itu perlu Anda validasi. Validasinya gimana ya, di dunia nyata, di dunia online. Dia punya sosial media, Anda gali itu sosial medianya. Dia punya kehidupan di dunia nyata, Anda gali itu kehidupannya. Ya, ke lingkungan pekerjaannya, ke lingkungan tempat tinggalnya, ke lingkungan mainnya, ya ke lingkungan nongkrongnya. Akan ketahuan, akan tervalidasi. Kalau soal kesehatan ya dengan tes kesehatan. Ya termasuk juga zaman sekarang lagi populer kesehatan mental ya. Nah, maka perlu juga Anda ngajak ke psikolog misalnya sama-sama di asesmen. Ya kan Anda nggak pernah tahu ya, mungkin diri Anda atau mungkin calon Anda mungkin yang punya trauma di masa kecil yang kadang tidak disadari. Setelah di asesmen dicek, oh baru ketahuan. Ternyata ada masalah nih dengan marahnya, ada masalah nih dengan kejujurannya, ada masalah dengan tanggung jawab misalnya, itu akan ketahuan ya. Jadi perlu untuk apa? Perlu untuk divalidasi. Jadi setiap ya apapun yang Anda dapatkan informasi dari calon Anda itu nggak ditelan mentah-mentah, nggak diiyain aja. Ya, misalnya dia bilang, "Oh, saya penghasilan saya 10 juta sebulan." Nah, itu perlu Anda validasi. Betul nggak dia segini penghasilannya? Saya penghasilan saya 100 juta sebulan. Terus Anda aminin aja. Pas udah nikah ketahuan dia bohong gitu kan. Ingat ya, semua orang itu jujur tapi tingkat kejujurannya beda-beda ya. Ada yang kejujurannya 100 ya, ada yang kejujurannya 0 ya. Ada yang kejujurannya itu minus ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi perlu untuk namanya validasi ya. Catat ya, validasi ya. Jadi apa yang Anda baca di CV, apa yang Anda tanya ke calon lalu dia jawab, Anda lakukan validasi-validasi ya. Nah, jadi begitu ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ya yang belum kalau saya lihat sih udah ada beberapa yang sudah apa? Sudah ikut belajar taruh ya. Ini bagi yang belum, ini saya kasih info ya. Kasih info pendaftaran kelas pranikah belajar taruh ya. Yang mau nanya boleh ya, sambil saya share info tentang belajar taruh Anda boleh nanya ya. Mhm. Alhamdulillah kita udah masuk di batch ke-75 ya. Nah, kemarin mungkin ada yang ikut batch 74, batch 73 ya. Kalau mau ikut lagi ngulang boleh nggak udah Agus? Boleh ya. Karena ada beberapa juga yang belajar ngulang-ngulang ya silakan ya biar makin mantap ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 2 kali live webinar eksklusif lewat Zoom ya. Jadi itu total waktunya kurang lebih 5 jam ya. Lalu worksheet menemukan keunggulan diri, worksheet mengenali ekspresi diri ya, cara marah, cara kesal kita akan belajar kenali. Lalu juga pendampingan dan juga kesempatan untuk taaruf ya. Nah, ini jadwal belajar di batch 75 itu nanti di 10 Februari. Jadi 10 Februari jam 8 sampai jam 10 teman-teman akan belajar konsep dasar ta'aruf, alasan kenapa mesti ta'aruf, 6 checklist sebelum memulai ta'aruf ini penting banget juga, 7 indikator apakah lanjut atau tidak menikah ini juga perlu. Ya, ini kita udah belajar berapa jam nih? 2 jam ya.
Lalu sesi 2-nya hari Ahad tanggal 11 Februari. Itu jam 8 sampai 11, berapa jam? 3 jam ya. Nah, 3 jam ya. Jadi total kita belajar 5 jam. Di hari kedua kita belajar tentang Nazor, 24 topik penting untuk didiskusikan dalam ta'aruf ya. Istikharah musyawarah dalam memutuskan syarat dan perjanjian pranikah ya. Jadi ini belajarnya berapa? Belajarnya 3 jam. Jadi total 5 jam ditambah dengan pendampingan ya selama 25 hari ya. Nah, ini alhamdulillah beberapa alumni-alumni yang sudah menikah ya, ini yang nazar ini ya. Ini yang nazar, ini yang nikah tuh ya, khidbah 17 Desember. Kalau nggak salah ini besok akadnya nih ya. Kita alhamdulillah diundang juga ya. Nah, ini yang apa? Yang khidbah. Alhamdulillah jadi udah banyak ya. Jadi setiap bulan itu ada aja ya khidbah, menentukan tanggal akad itu ada ya. Ini juga 25 Februari ya. Jadi ini Januari, Maret, Januari, Februari, Maret ini udah ada beberapa alumni kita nih yang menikah ya. Ini sebagian bagian dari ikhtiar ya. Ini juga khidbah lagi nih ya 16 Desember ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya mau belajar di sini, ini poin utamanya niatkan buat belajar ya. Nah, baru nanti poin keduanya niatkan sebagai ikhtiar dalam menemukan jodoh. Nah, silakan Anda klik linknya itu udah saya bagiin di kolom chat ya. Nah, nanti teman-teman juga tergabung di Biro Jodoh Terminal Hati namanya ya. Ini alhamdulillah kita udah berjalan baru ya, baru 2 tahun ya. Dan kita tidak ada sistem daftar berulang ya. Jadi kalau di Biro Jodoh lain itu kan ada sistemnya mingguan ya. Ada yang 100.000 seminggu ya. Jadi kalau Anda belum dapat jodoh nih di minggu ini, minggu depan Anda mau coba ikhtiar lagi, Anda bayar 100.000 lagi gitu kan. Itu kalau sebulan 400 tuh ya. Ada yang setahun sekian juta, ada ya setahun 700, setahun 400. Nanti kalau udah habis waktunya berulang lagi gitu ya. Kalau kita enggak teman-teman ya. Anda daftar sekali di awal, biaya pendaftaran kita 97.000 ya. Nah, ini Anda boleh ikhtiar berkali-kali. Anda nggak cocok, Anda mau ikhtiar lagi boleh nggak? Boleh ya. Anda boleh ikhtiar terus ya. Selama program ini masih ada, selama terminal hati ini masih eksis, masih aktif, maka Anda tetap masih bisa untuk ikhtiar. Ya, kecuali kalau qadarullah misalnya programnya tutup ya berarti berakhir masanya ya. Tapi insya Allah kita juga nggak ada kepikiran buat tutup ya. Karena kita akan hadirkan ini sebagai wasilah teman-teman untuk ikhtiar menemukan jodoh. Nah, selain itu, ya kita juga bisa bantu dampingi kalau Anda punya calon, tapi calonnya bukan dari kita. Bukan sesama member. Tapi Anda butuh nih orang yang mendampingi ta'aruf. Nah, kita bisa tuh kita bantu untuk dampingi. Ya. Lalu Anda misalnya tertarik nih sama seseorang, tapi Anda bingung ngajak dia ta'aruf. Tim kita insya Allah siap membantu mengajak ta'aruf juga. Ya. Nah, jadi itu benefit-benefitnya ya. Silakan daftar ya. Nanti ketika sudah daftar itu nanti teman-teman semua nanti akan diarahkan ke website ya. Nah, seperti ini nih ya. Ini websitenya ya. Kelas pranikah online belajar ta'aruf batch 75 ya. Jadi teman-teman dapat apa aja? Dapat 2 sesi workshop live Zoom 5 jam. Akses membership Biro Jodoh Terminal Hati, khusus pilihan paket yang Biro Jodoh ya. Bonus 1 video konsep jodoh, bonus 2 form CV ta'aruf, bonus 3 worksheet kriteria jodoh, bonus 4 worksheet mengenali ekspresi emosi diri. Nah, ini paket belajarnya sekarang ada 3 ya, ada 3. Yang pertama 50.000 Anda dapat live Zoom doang ya, belajar aja. Ya, yang kedua ada paket belajar ta'aruf plus gabung Biro Jodoh sistem ta'aruf ya. Ini yang di Terminal Hati membershipnya itu 97.000. Dan yang ketiga itu Anda dapat belajarnya, Anda dapat Biro Jodohnya, dan Anda dapat buku cetak fisiknya. Jadi ini udah termasuk ongkir ke seluruh Indonesia ya.
luar negeri enggak ya. Itu 169.000. Jadi 3 ya. Anda dapat belajar, Anda dapat gabung Biro Jodoh juga, Anda dapat buku juga ya. Jadi silakan Anda mau pilih yang mana ya, pilih yang 1, 2 atau 3 ya. Nah, linknya ada di kolom chat saya bagikan. Silakan bisa mendaftar malam hari ini karena insya Allah kurang lebih dari 2 minggu lagi ya. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi kita akan mulai ya. Jadi daftar lebih cepat lebih baik ya. Oke, ini pertanyaannya udah banyak ya. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon sarannya udah, saya sudah minggu ini ta'aruf dengan seorang ikhwan dan saya sudah memberikan nomor wali saya. Alhamdulillah mereka sudah berkomunikasi. Ikhwan tersebut minta foto saya ya. Dan wali saya sudah mengirimkan. Alhamdulillah juga dan wali sudah mengirimkan. Namun sudah 1 minggu ini pihak ikhwan tidak ada kabar lagi. Apakah perlu saya menyuruh wali saya untuk menanyakan keseriusan? Karena saya juga masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Ya boleh ditanyakan sama wali ya. Yang jelas nanti antara Mbak dan wali sepakati aja. Ini waktunya 3 bulan aja. Termasuk juga sampaikan ke calonnya. Ya, dan kalau saya menyarankan, ya ini sarannya aja ya. Kalau saya menyarankan, nanti Mbak daftar aja, karena ini udah ada calonnya ya, daftar yang paket belajar saja, nanti agar ilmunya dapat. Nah, jadi tinggal praktek nanti ya, didampingi wali. Udah gimana kita mengetahui jawaban dari sholat istikharah kita? Kalau melalui mimpi, saya takut mimpinya ya. Jadi istikharah itu bukan buat nyari-nyari jawaban. Ya, ini mungkin ada perbedaan pendapat para guru atau ulama ya, tapi saya memilih pendapat ulama yang lebih banyak ya, yaitu adalah istikharah dilakukan untuk mencari jawaban tidaknya. Dan jawaban tidak itu lebih kepada jawaban-jawaban yang konkret ya. Contohnya gini, ketika Anda sudah istikharah, udah Anda jalan aja udah. Jadi Anda nggak mikirin jawaban yes-nya. Tapi ketika Anda sudah istikharah, Anda jalan, ada halangan, maka itulah jawaban tidaknya. Ya, misalnya salah satu klien kami beberapa waktu yang lalu, ya, dia ta'aruf, dia sudah merasa cocok dan sebagainya, udah menentukan tanggal akad pernikahan, udah istikharah juga, usah istikharah, lanjut jalan, ya. Tiba-tiba qadarullah, ya, ada aja Allah punya banyak cara menunjukkan ternyata si laki-laki ini masih melakukan aktivitas zina dengan wanita lain dan ketahuan. Nah, ini kan tanda-tanda nih, ya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka diakhiri, dibatalkan. Nah, jadi begitu, ya. Ustadz, kalau validasi ke orang tuanya apakah valid enggak? Kalau yang namanya validasi, ya, tentu sebanyak-banyaknya, ke orang tuanya iya, ke tetangganya iya, ke temannya iya. Jadi sebanyak-banyak informasi dikumpulkan. Nanti baru dilihat datanya kira-kira ini valid apa enggak nih. Gitu ya. Karena memang ada beberapa orang tua yang terbuka tentang anaknya, ya anaknya baik dibilang baik, anaknya jelek dibilang jelek ada. Tapi ada juga beberapa orang tua yang menunjukkan hanya kebaikan anaknya. Maka kita perlu validasi dari pihak-pihak lain yang netral ya. Bagaimana sikap kita tentang teman yang menikah duluan? Ya nggak apa-apa, ya bersyukur. Ya alhamdulillah gitu ya. Menikah itu kan sebuah kebahagiaan. Anda punya teman, sahabat dan dia merasakan kebahagiaan. Ya bersyukur harusnya ya, senang. Doakan gitu ya. Kasih hadiah gitu ya. Nah, jadi tidak perlu ada kesedihan dan sebagainya. Misalnya ketika kita ingin mengetahui riwayat kredit atau cicilan orang tersebut dengan cara meminta print BI checking atau OJK, kira-kira gimana ya cara penyampaian bicaranya agar si calon tersebut tidak tersinggung? Ya, yang pertama ya prinsip dalam proses diskusi itu jangan mikir agar dia itu nggak tersinggung. Ketersinggungan itu mungkin saja terjadi, sangat mungkin. Jadi tersinggung itu bukan sebuah kesalahan. Kalau dia tersinggung berarti ada masalah. Kalau dia tersinggung berarti pertanda ada ketidakcocokan dengan Anda. Ya. Jadi ketersinggungan pun itu dijadikan sebagai ya pertimbangan lanjut apa enggak.
Anda misalnya nih taruh sama dia, Anda ajak bahas masalah keuangan, dia tersinggung, berarti kan cara pandang Anda tentang taruh itu sendiri udah beda, tentang apa keuangan dalam pernikahan beda berarti, ya. Anda lagi taruh, Anda ajak bahas kesehatan, dianya tersinggung. Berarti kan cara pandangnya beda. Kalau cara pandangnya beda, gimana mau lanjut gitu ya. Jadi jangan takut tersinggung. Tersinggung itu hal yang biasa kok. Ya. Yang penting kan nggak menghina orang. Nah, jadi nggak perlu takut dengan tersinggung. Bagaimana caranya mengungkapkan kepada seseorang sedang dia tidak mau pacaran? Ya diajak taruh. Ajak taruh melalui perantara. Ya, cuman saya nggak tahu nih Anda yang nanya cewek apa cowok gitu ya, karena anonim ya. Ingin bertanya udah, pertanyaan apa aja yang penting ditanyakan. Nah, ini penting nih ya. Ini insya Allah ya, ini panjang kalau kita bahas ya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi ya, nah, itu kalau lihat di sini ya, itu 3 jam kita bahasnya. Nah, ada yang nanyakan tadi ya, apa aja tuh yang ditanyakan yang penting, bagaimana menilai kepribadiannya. Ini di hari ini kita bahas. Ya, di hari Ahad 11 Februari pukul 8 sampai jam 11, 3 jam. Ya, jadi kalau saya bahas malam ini kita bisa selesai jam 12 nih ya. Nah, jam berapa? Bukan jam 12, bisa jam 1 malah ini ya. Nah, jadi saran saya teman-teman bisa luangkan waktunya ya untuk mendaftar ya, investasikan uang dan investasikan waktunya untuk belajar. Ya, silakan ya, link pendaftaran di kolom chat ya. Silakan daftar ya. Daftar sekarang ya, transfernya kalau nggak punya m-banking ya besok juga nggak apa-apa ya. Ada masalah ya, yang penting Anda daftar. Nah, kalau untuk transfer besok bisa dilakukan ya, bisa nyusul ya. Assalamualaikum, maaf mohon izin bertanya. Kalau semisal kita mau memvalidasi tapi si dianya mengira kita tidak percaya dengan dia dan beberapa waktu merasa kalau itu mengekangnya, itu bagaimana Pak? Lalu apakah ada cara untuk memvalidasi yang sekiranya tidak menyinggung? Ya kalau misalnya dia bilang dia tidak percaya yang memang benar gitu. Kalau saya percaya saya nggak mungkin validasi Anda. Ya, makanya ini sampaikan ke dia, ini kita lagi bukan pacaran loh, kita lagi taruh gitu ya. Kalau Anda lagi pacaran, memang Anda harus berhati-hati tidak menyinggung dia. Karena Anda menjaga perasaan dia. Tapi ini dalam proses taruh, dia mau tersinggung, dia mau tersungging, itu hal yang biasa. Anda kan dalam proses mengenali. Ya, masa Anda mau beli handphone di toko handphone, Anda cek nih, cek barangnya nih, Anda mikir nggak? Nanti kalau saya cek handphonenya nanti penjualnya tersinggung kan enggak. Bahkan nggak masalah kan, Anda udah cek-cek ini itu tapi nggak jadi beli karena nggak cocok nggak apa-apa kan. Penjualnya tersinggung nggak? Ya enggak. Ya. Nah, jadi mindsetnya teman-teman ya, ada mindset pacaran, fokusnya perasaan, menjaga hati gitu ya. Dan ada mindsetnya ta'aruf. Ta'aruf itu menilai, mengulik ya. Kalau dia kira nggak percaya, memang benar gitu. Memang benar saya nggak percaya, gituin. Kalau saya udah percaya, saya udah kepelaminan sama Anda gitu. Justru karena saya nggak percaya, makanya saya ta'aruf dengan Anda. Kalau sudah saling percaya, maka nggak perlu ta'aruf lagi, nggak perlu kenalan lagi, ya nggak perlu cari ini, cari itu lagi. Ta'aruf ini kan dilakukan karena memang nggak percaya. Jadi nggak perlu Anda tersinggung, gitu aja udah. Oh iya saya tetap tersinggung, ya sudah berarti kita nggak jodoh, selesai gitu ya. Pernikahan ya putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib itu nggak ada taarufnya. Kenapa? Karena mereka udah temanan dari kecil. Mereka nggak perlu kenali lagi kan? Kenapa? Karena Rasulullah tahu ayahnya Ali bin Abi Thalib siapa, karakternya gimana. Jadi nggak perlu validasi lagi. Udah percaya, udah langsung dinikahin. Nah, tapi kan Anda yang satu dari entah berantah gitu kan. Yang satu lagi dari entah berantah ketemu ya. Anda nggak saling kenal, Anda nggak saling tahu. Masa Anda langsung percaya? Emang benar ta'aruf itu nggak percaya ya. Jadi gitu ya.
Bagaimana cara mengakhiri ta'aruf jika kurang cocok agar tidak menyakiti atau menyinggung? Maka di awal perlu yang namanya kesepakatan. Hai Mas, hai Mbak, ini kita akan jalani proses ta'aruf. Dalam proses ta'aruf ini kita akan mengenali selama 3 bulan. Bisa jadi kita cocok dan qadarullah nanti Allah takdirkan kita menikah. Bisa jadi juga dalam proses ini kita menemukan ketidakcocokan dan pada akhirnya kita tidak menikah. Maka di dalam hal itu maka kita perlu untuk saling ridho, saling ikhlas, saling mendoakan. Dari awal dibahas. Kalau saya dampingi ada tata tertibnya, ya. Masuk grup ada tata tertib, ya. Nah nanti ada baca ya tata tertibnya. Nah begitu ya. Nah jadi nggak perlu takut lagi. Kalau diakhiri gimana nih? Gimana? Dari awal, ya. Dari awal agar sama-sama sadar, dari awal agar sama-sama tahu bahwa yang namanya ta'aruf itu tidak pasti dan tidak harus menikah ya. Ini saya coba tampilkan ya, mana nih tata tertibnya ya. Ini tata tertib. Ini cuplikan materi belajar ta'aruf nanti ya. Jadi ketika Anda ta'aruf dengan kita, Anda masuk grup, Anda kita kasih kayak gini nih tata tertib ya. Di sini dijelasin ya. Pertama, ini kedua nih kita jelasin. Proses ini proses mengenali, tidak harus menikah. Saya gedein ya. Caps lock ini caps lock ya. Huruf kapital, tidak harus menikah dan tidak pasti menikah. Kalau cocok menikah, jika nggak cocok diakhiri. Tidak perlu menyampaikan alasan, kita jelasin juga ya, karena kadang ada orang itu agak ribet gitu ya. Jadi minta-minta alasan ya. Nah, proses ta'aruf ini diskusi. Nah, ini kita jelasin juga. Nomor 10 Anda perhatikan, apabila salah satu pihak tidak merespon pesan chat di WhatsApp lebih dari 24 jam sebanyak 3 kali, maka kita akhiri. Jadi nggak nunggu sebulan. Ya, nggak ada kabar, nggak ada kejelasan, 3 hari aja udah cabut ya. Apain, nggak serius tuh orang ya. Kecuali kalau memang handphonenya hilang dan sebagainya ya. Nah, jadi begitu ya. Ini contoh nih ya. Assalamualaikum. Karena salah satu ada yang tidak memberikan respon 3 kali 24 jam, kami hentikan. Udah kita stop. Ya. Nah, ini diskusi di grup, gambarannya seperti ini. Ya, kita dampingi, kita arahkan ya. Nah, ini yang lanjut ke nazar ya. Jadi habis tukar CV lanjut ke nazar, ini contohnya ya. Dah ya. Nah, jadi begitu ya, silakan ya yang belum daftar daftarlah ya. 50.000 saja kok ya buat belajarnya ya. Anda nggak mau nyari jodohnya di sini nggak apa-apa, belajar aja ilmunya karena yang paling berharga sebenarnya ilmunya ya. Karena kalau persoalan jodoh ya, Anda punya ilmunya, persoalan jodoh Anda bisa cari dimanapun insya Allah ya. Bagaimana ini udah ya. Silakan daftar ya. Yang belum daftar linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya. Anda daftar aja, Anda isi form pendaftarannya ya. Itu 50.000, ada yang 97.000 dan kalau sama buku ada yang kalau sama buku berapa tadi? Yang sama buku itu 169 ya. Makasih ya, ya ini udah beberapa daftarnya masuk datanya ya. Makasih yang udah daftar ya, silakan yang belum daftar. Nah, silakan daftar. Udah kalau dia ingin tahu dari temannya bagaimana, apa kita minta nomor orang terdekat untuk ditanyai? Boleh ya, minta nomor-nomor orang terdekatnya untuk ditanyai ya, apapun boleh Anda lakukan ya. Sama caranya halal ya. Orang tua Anda ikut nyari tahu silakan ya. Nggak sabar ikut kelas ta'aruf Kak, kekurangan apa aja yang harus disampaikan saat perempuan ketika ta'aruf ya? Kekurangan yang tidak berkaitan dengan aib ya. Anda punya kekurangan fisik, penyakit, ya sampaikan. Tapi kalau aib jangan, ya. Silakan yang mau daftar. Bagaimana cara menentukan cocok atau tidak? Nah, itu ada 7 indikatornya. Nah, nanti di kelas belajar ta'aruf kita bahas ya. Silakan daftar ya. Kita ulik nanti kita gali ya. Kalau kita daftar belajar ta'aruf,
Kalau kita nggak waktunya, apakah ada rekaman? Ada, aman ya, aman, rekaman aman ya. Ini kalau yang gratisan memang rekamannya nggak saya bagikan. Kalau yang belajar ta'aruf saya bagiin rekamannya ya. Udah jika ada calonnya, lalu kita meminta untuk dia nanti juga ambil kelas ta'aruf dan lain, apa itu bisa menjadi sebuah keharusan? Nggak harus, yang penting salah satu ada yang paham. Ya, tapi kalau mau belajar dua-duanya tentu bagus ya. Kak, kalau udah dekat dengan seseorang dari saudara, sahabat, namun belum pernah ketemu, tapi niatnya ta'aruf, nanti Kak udah siap nikah dan bertemu pertama kali itu bagaimana? Ya boleh ya, nanti kalau Anda mau ta'aruf nanti sama dia, saran saya ikut belajar ta'aruf. Ya, nanti Anda punya bekal ilmunya, bagaimana ketemunya, bagaimana dibahas dan sebagainya. Udah sebenarnya saya pengen ikut biro jodoh udah, tapi aku belum direstuin orang tua. Saya cowok umur 27 tahun dan udah kerja juga, tapi nggak tahu kenapa ibu masih belum aja merestui. Kalau nggak ada restu takutnya kualat ya. Semoga mudah-mudahan direstui ya, meskipun secara fikihnya tidak ada ya kewajiban ya dari anak untuk dapat izin dari orang tua dulu menikah. Ini khusus laki-laki ya. Kenapa? Karena laki-laki itu teman-teman, ya kalau misalnya dia nggak nikah itu bisa menjadi maksiat bagi dirinya, ya. Jadi kalau orang tuanya melarang, ya itu termasuk perintah untuk yang sudah bertentangan dengan dengan syariat Allah. Apalagi kondisinya sudah siap nikah. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi itu mungkin nanti disampaikan ke orang tuanya baik-baik ya. Dan juga digali ini kenapa nih, kira-kira apa kekhawatirannya? Apakah takut nanti jadi abai ke orang tua atau seperti apa? Ya, karena beberapa orang tua mungkin berpikiran kalau anak saya nanti nikah jadi jauh dengan saya. Kalau anak saya nanti nikah jadi nggak ngasih uang lagi misalnya ya. Nah, coba digali ya. Karena khawatirnya nanti malah jadi beban bagi orang tuanya, jadi dosa ya karena melarang anaknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan ya yang kita nggak pernah tahu, bisa jadi si anak ini sudah sangat wajib kondisinya ya. Karena kalau sendiri-sendiri dia maksiat dalam kesendirian misalnya ya, itu kan akhirnya kecipratan dosanya kan orang tuanya juga, jadi kasihan ya. Apa berbeda manhaj akan jadi problem yang serius ya, tergantung oknum orangnya. Bagi sebagian orang jadi serius, bagi sebagian orang tidak, ya. Dan juga tergantung manhajnya. Nah, jadi tergantung ya, jawabannya sangat-sangat tergantung ya. Kalau Anda memang sangat saklek dengan satu manhaj tertentu, ya, dan Anda menganggap yang tidak semanhaj dengan Anda itu orang yang salah atau sampai di tahap berdosa misalnya gitu ya. Oh, dia melakukan itu dosa. Nah, itu saran saya Anda nikah dengan yang semanhaj aja. Ya, karena kalau yang demikian itu agak susah nanti nyatunya dengan keluarga calon, dengan calon Anda gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi tergantung manhajnya apa dan tergantung oknumnya ya, seberapa ini dia berpegang teguh ke manhaj tersebut. Udah saya sedang dekat dengan laki-laki, hubungannya cukup dekat namun tidak ada kejelasan di masa depan. Namun sekarang mau memperbaiki diri, saya mau bertaruh dengan laki-laki lain teman senior. Apa baiknya saya lakukan? Ya. Yang pertama adalah tidak perlu memiliki hubungan yang dekat, intens ya dengan lawan jenis karena itu bisa menyebabkan yang namanya khalwat ya, potensi zina hati. Jadi kalau misalnya itu sudah terlanjur dilakukan, maka coba dijaga jarak ya, pelan-pelan dijauhin ya. Lalu kalau mau ta'aruf ya silakan ya ta'aruf, jalani ta'aruf dengan benar dan kita doakan semoga dimudahkan ya. Nah, nanti sebagai bekalnya boleh ya daftar di kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Nah, silakan ya, siapa lagi yang mau daftar silakan ya. Anda bisa daftar ya, klik linknya dan lakukan pendaftaran ya. Jika sudah menolak karena faktor pengetahuan agama dan tidak lanjut ta'aruf, tapi pihak laki-laki tetap memaksa karena berkomitmen ingin terus belajar agama, bagaimana cara menjelaskannya? Ya, minta tolong sama bapak Anda, ya sama wali. Ya, jadi wali aja tuh menegasin ya, yang yang ngeyel-ngeyel nggak jelas kayak gitu, biar nanti ditegasin sama si bapaknya. Ya, bilang ke dia, kamu udah ditolak, udah jangan maju-maju lagi, udah mundur sana gitu, cari yang lain gitu ya. Nah, nanti tentu dengan bahasa
yang elegan ya. Nanti ayah insya Allah para ayah tahu tuh bahasanya ya. Udah saya mau meminta tips, udah saya akan bertamu ke rumah orang tua calon akhwat minggu depan. Saya merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dibicarakan di sana karena ini pengalaman pertama saya ya. Tipsnya saya punya e-course-nya ya. Jadi kalau Anda mau ya, ini saya jadi menawarkan 2 e-course jadinya ya. Ya kan kalau butuh ya, karena kalau kita kasih tip aja dalam waktu semenit khawatirnya tipnya nggak asik gitu kan, nggak masuk gitu tipsnya. Nah kita ada e-course-nya juga. Nah kita coba share ke teman-teman yang mungkin butuh ya. Kita ada e-course atau kelas online judulnya Diridhoi orang tua, direstui calon mertua. Ini 2 jam, ya. Jadi video pembelajaran 2 jam, kita bahas bagaimana mendapatkan ridho orang tua, menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua, menyentuh hati calon mertua sejak pertemuan pertama. Ya, jadi insya Allah tips-tips ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Silakan yang mau ngambil e-course-nya itu linknya saya bagikan juga di kolom chat ya. Nah, Anda bisa langsung klik linknya, lalu Anda pesan e-course-nya. Ya, e-course-nya murah banget kok ya, cuma 35.000 ya. Jadi harga harga cuma-cuma lah ya. Nah, cuma berapa tuh ya? 2 gelas, cuman segelas ya, segelas kopi lah ya. Segelas kopi kekinian ya. Nah, itu tipsnya ya, 2 jam saya kasih tipsnya ya. Apa boleh menolak dengan alasan fisik? Boleh ya, alasan fisik, materi boleh ya, nggak ada larangan ya. Udah kalau seandainya calon belum terlalu paham ilmu tapi ia menjaga sholat 5 waktu, apa itu mengkhawatirkan yang bersiko untuk ke depan atau nggak masalah? Karena kadang red flag pada akhlak-akhlaknya nanti takutnya. Maka coba cek akhlaknya. Akhlak nggak ada kaitan dengan ilmu terkadang ya. Kadang banyak orang yang ilmunya banyak tapi akhlaknya buruk juga ada. Akhlak itu kan aktivitas yang dia lakukan secara spontan, secara otomatis, dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Cara marah, cara kesal, cara kecewa gitu ya. Itu dicek dalam proses ta'aruf. Udah mau tanya, sebenarnya kalau menikah sama saudara sepupu ponakan ayah boleh tidak? Boleh, karena kan ayahnya dia juga bisa jadi wali saya ketika ayah saya tidak ada ya. Jadi sebenarnya gimana ya di dalam hukum Islam. Jadi saya jadi bingung ya. Boleh ya sepemahaman saya boleh dan ini tidak termasuk ke dalam apa mahram ya. Coba dicek lagi nanti ya di apa di kajian fikihnya ya. Assalamualaikum, udah mohon sarannya udah saya sudah 2 minggu ini ada ta'aruf dengan seorang ikhwan dan saya sudah oh ini udah tadi ya. Ini udah ya. Silakan ya yang mau daftar belajar ta'aruf ya linknya saya bagikan ya. Link di kolom chat ya, ada link belajar ta'aruf, ada link ridho orang tua. Jadi itu beda ya. Jadi jangan sampai Anda salah pesan ya. Anda misalnya pesan yang e-course ridho orang tua nanti Anda mintanya ke admin tentang ta'aruf ya. Nah, kacau nanti ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ada yang belajar ta'aruf, itu belajar ta'aruf 723 linknya ya. Dan ada yang ridho orang tua tadi ya. Silakan Anda pesan yang mana sesuai dengan kebutuhan ya. Ini yang belajar ta'aruf ya. Ini alhamdulillah yang udah nikah banyak, yang udah ta'aruf banyak juga yang kita dampingi ya. Silakan ya miliki bekal ilmunya lalu lakukan ikhtiarnya ya. Jadi ini nanti sebelum daftar perhatiin paketnya ya. Ini belajar doang nih ya. Kalau Anda daftar 50.000 tuh nggak dapat membership Biro Jodohnya. Nah, kalau sama membershipnya itu 97.000. Ya, kalau sama buku itu 169.000. Jadi Anda pilih aja sesuai kebutuhan. Ya. Nah, paling minimal saran saya ambil yang paket belajar ta'aruf saja ya. Agar nanti Anda punya bekal ilmu ta'arufnya. Anda mau ta'aruf dengan siapapun bisa. Anda paham ilmunya, Anda tahu ilmunya ya. Ayo ya, sisihkan 50.000 untuk bekal panjang perjalanan pernikahannya ya. Dulu saya belajar ilmu pranikah ini 50.000 ongkos doang tuh teman-teman ya. Saya masih ingat dulu di tahun-tahun 2009, 2010 saya tinggal di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Dan saya belajar ilmu-ilmu pranikah ini di Masjid ARH Salemba, ya Jakarta Pusat. Itu naik angkot
naik angkot beberapa kali, ya lanjut Transjakarta, ya makan dan sebagainya. Jadi ngabisin waktunya banyak ya di jalan ya 5 jam itu buat waktu buat di perjalanan aja ya. Macetnya dan sebagainya. Belum lagi nanti jajannya dan seterusnya ya, belum lagi nanti bayar biaya kelasnya ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau hari ini insya Allah sudah dimudahkan Anda dari manapun ya, Anda bisa dari tempat tidur Anda belajar ilmunya. Jadi ilmu ini diantar sampai ke kamar tidur Anda. Ya, Masya Allah ini teknologi mendekatkan kita ya. Silakan yang mau daftar, silakan daftar ya. Ambil paket yang minimal, paling minimal yang 50.000 ya kalau memang mau belajar saja gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita lanjutkan besok ya. Mudah-mudahan saya luang besok malam jadi nanti bisa kita bikin semacam Q&A mungkin ya agar kita makin sharing ya belajar pranikahnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.